Hai Sobat L, welcome to Showlist with me, Elizabeth Setiatmaja. Nah, seperti yang minggu lalu kita bahas bahwa kalau kita bahas mengenai warisan itu kayaknya nggak akan cukup satu episode doang. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai warisan dengan Bapak Edi Mak. Stay tune! Kita perkenalkan kembali, mungkin kalau ada yang belum lihat di episode minggu lalu, beliau adalah Bapak Edi Mak, seorang Certified Financial Planner. Oke Pak Edi, minggu lalu bahasnya tuh panjang banget, seru banget. Nggak sadar udah 1 jam. Iya. Padahal masih banyak yang kita mau bahas gitu, apalagi tentang warisan gitu. Karena kenapa? Kayaknya nggak ada universitas yang spesial ngajarin tentang warisan. Atau nggak ada les-lesan atau apapun yang kalau orang datang, gue mau belajar dong les tentang warisan doang, kayaknya juga nggak ada gitu. Jadi saya rasa ini topik yang perlu kita bahas ya Pak. Dan kita melanjutkan yang sempat kita cut waktu minggu lalu. Nah di episode ini saya pengen bahas gini Pak, mengenai warisan. Sebenarnya ada berapa macam harta sih? Oke, kalau kita bicara harta seru banget ya. Karena apa? Karena mungkin Sobat L juga tahu bahwa karena harta ya itu bisa membuat terlalu banyak sengketa ya, terlalu banyak masalah juga karena harta. Nah, terkait dengan bicara waris ya, harta itu sebenarnya kita harus tahu dulu sejarahnya harta. Jadi ada namanya pencatatan ya, pencarian. Hartanya ada di mana aja sih? Terus sejarahnya gimana sih? Makanya nanti di list dulu semuanya sampai akhirnya setelah terkumpul baru nanti cara mewariskannya bagaimana dan sebagainya nanti akan kita bahas. Beda harta beda cara. Beda cara dan beda biaya untuk transfer kepada generasi berikutnya Sobat L. So secara umum bahwa harta itu di dalam sebuah nanti di dalam sebuah pernikahan atau perkawinan itu nanti akan dibagi ada istilahnya harta bawaan, harta perolehan, dan ada harta gonogini ya. Nah, kalau kan kita sering melihat kalau udah ada kasus perceraian atau apapun pasti yang selalu gontok-gontokan adalah gonogini. Makanya mungkin disebut gonogini karena gitu ya Sobat L ya. Harus kesana kesini gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya dalam hal ini kita bahas in general ya. Karena kalau kita bahas secara rumit Sobat L mungkin nanti akan berpikir keras gitu ya. Step by step aja. Tapi kalau ada yang pengen tahu lebih details, nanti kita bisa minta Bu Lisa untuk kasih waktu nanti ya. Nah, jadi singkatnya adalah kalau kita bicara harta bawaan itu adalah misalnya terjadi satu kondisi memang harus terjadi perceraian atau segala macam, itu harta bawaan ini akan menjadi milik dari orang yang sebelum menikah itu sudah memiliki harta tersebut, baik kepada pihak prianya atau kepada pihak wanitanya. Maksudnya kalau misalnya sebelum menikah dia udah kerja, terus udah punya mobil atas nama si bapak ini, itu dia udah punya rumah atas nama bapak ini, itu adalah harta bawaan, artinya dibawa ke pernikahan. Dan itu juga kan kalau kita bicara menikah itu kan bukan hanya bicara menikah dengan surat aja ya. Sebenarnya kalau mungkin Sobat L kalau tahu bahwa di pernikahan atau perkawinan di Indonesia itu dijelaskan atau ditentukan ya, diatur semua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi Sobat L kalau menikah itu ada undang-undangnya loh ya. Jadi bukan artinya cuma menikah doang gitu dah. I love you, you love me. Not I love you, you love me terus kita nikah, bukan seperti itu ya. Tapi kita harus memahami juga. Makanya ada salah satu pasal ya yang di dalam Undang-Undang Perkawinan juga yang menyatakan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak bisa serta-merta kalau mau cerai tinggalin aja, nggak bisa, karena semuanya ada rule-nya. Nah, so balik lagi kepada pertanyaan tadi, harta bawaan itu adalah pasti udah akan kembali kepada si pemiliknya sebelum yang punya awal-awal. Terus ada lagi namanya harta perolehan. Nah, harta perolehan itu adalah harta, kalau judulnya perolehan berarti diperoleh ya dari mungkin orang tuanya daripada si pria atau si wanita yang menikah itu akan kembali kepada orang yang memang menerima. Ditunjuknya siapa? Jadi itu istilahnya dari turunan lah, harta turunan ya. Bisa juga diwariskan dan sebagainya. Bukan karena dia bekerja gitu ya. Nah, baru yang ketiga adalah harta gonogini. Nah, harta gonogini ini adalah harta di mana harta yang dihasilkan pada saat mereka setelah menikah. Ya. Menikah, terus baik bekerja sama, masing-masing baik kerja. Misalnya, walaupun misalnya
ekstrimnya yang bekerja adalah suami, Suami. istri, ibu rumah tangga, tapi Ya. secara hak itu milik bersama. Oke. Ya, atau sebaliknya. Ya. Mungkin si istri yang lebih dominan menghasilkan uang, tapi tetap aja itu adalah harta milik bersama. Ya. Oke, paham. Tapi bisa terjadi juga kalau ada perjanjian khusus, Ya, itu prenup ya akan istilahnya. itu akan menjadi bagian masing-masing. Tapi kita nggak bahas diskuskan itu. detail di sini. Ya. Kita Ya. bahas yang umum-umum. Betul, yang umum-umum aja. Jadi nantinya dalam proses pewarisan pun itu nanti akan dirunut dulu, Bu Lisa. Jangan dirunut dulu, kira-kira nanti kalau kita bicara secara umum nanti cara membaginya nanti akan dilihat dulu itu silsilah hartanya, baru bisa dibagikan. Oke, Ya paham. kan anak-anaknya juga kan misalnya kalau misalnya perjanjiannya ada perjanjian pranikah, cara baginya juga berbeda, atau tidak ada perjanjian pranikah juga cara baginya berbeda. Seperti itu. Nah, yang sekarang mungkin kita bahas seandainya mereka tidak ada prenup-prenupan lah. Jadi yang memang Normal- udah pada normal biasa aja. Iya, yang biasa ya kan. Nah, hukum waris yang dipakai di Indonesia itu untuk mewariskan harta juga kalau nggak salah ada beberapa macam Jadi, ya. oke, secara umum ya, Indonesia ini kan menganut di dunia kan ada dua jenis ya. Jadi artinya ada civil law, ada common law ya. Indonesia itu lebih kepada civil law, artinya bahwa memang cara membagi harta warisnya itu tidak sangat terbuka. Seperti kalau common law itu kan dia bisa bagi kepada siapa aja. Sampai ada kepada waris ke hewan juga peliharaan bisa dan ya kan. sebagainya, Oke, itu ya. kok namanya common law tuh ya. Ya, itu common. Istilahnya common itu artinya lebih umum gitu ya. Umum. Tapi kalau civil itu memang harus terkait dengan dia punya data-data sipil dan Silsilahnya sebagainya. gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk civil law itu aturannya lebih ketat dan Indonesia menganut paham itu. Oke, Nah, terus melanjutkan itu di Indonesia ada 3 jenis hukum waris yang bisa dipakai untuk mewariskan kepada keturunannya ya, kepada keluarga dan keturunannya ini. Yang pertama adalah hukum perdata. Ya, hukum perdata itu yang tadi yang civil law itu yang diwariskan oleh pemerintahan Belanda dulu ya. Nah, ini cenderung buat hampir semua orang masyarakat Indonesia memakai itu ya. Tapi ada juga yang jenis kedua namanya hukum waris agama ya, yang notabene di sini lebih kepada hukum waris Islamnya. Nah, itu biasanya bisa dipakai juga oleh teman-teman sobat L yang mungkin beragama Islam. Itu pilihan yang memang disarankan ya dalam agama, bahwa karena ada hukum waris Islam, kalau kita beragama Islam itu yang disarankan dan dihimbau untuk dipakai, diikutin gitu ya. Dan yang ketiga adalah hukum adat. Ya, hukum adat itu juga yang ada yang patrilineal, ada yang matrilineal, dan ada yang berdasarkan sifatnya keluarga dan sebagainya. So, 3 hal ini ya kerennya di Indonesia itu semuanya punya derajat yang sama, kekuatan yang sama. Ini yang menjadi rumit. Ya. Mau ikut yang mana? Nah, gitu kan? menjadi kompleks dan akhirnya itu menjadi sebuah senjata dari masing-masing. Cari yang enaknya biasanya. Yang cocok buat dia, buat dapat lebih banyak. Nah, makanya disarankan kalau kita ingin bikin surat wasiat nih, sebaiknya ditentukan hukum waris apa yang mau dipakai oleh yang punya harta. Supaya nggak bisa diserang dari celah yang lain. Dan lebih mudah dibagikan, nggak terjadi Maksudnya orang yang hidup ini mereka baiknya kalau nulis bikin surat wasiat gitu. Itu harus ditentukan mau pakai hukum yang mana. Ya, kalau misalnya nggak ditulis? Nggak ditulis, nanti masing-masing pihak yang merasa dapatnya dan nggak lebih bikin sedikit, surat-surat itu misalnya akan menggugat, akan ke pengadilan, sehingga urusannya menjadi panjang kali lebar lagi deh. Gitu habis loh. duit banyak juga sih, duit banyak, waktu gitu. banyak, dan semuanya akan jadi banyak gitu. Sehingga hartanya susut. Ya betul. Hartanya susut. Nah, kalau hartanya susut udah nggak asik lagi kan. Nah, makanya ada strateginya juga kan, gimana bikin hartanya jadi up lagi, leverage lagi kan. Dengan seperti yang topik minggu lalu itu loh. Ya kan, ada caranya meleverage ya Sobat L, sehingga kalau udah susut kita naikin lagi. Tapi diupayakan jangan sampai susut kalau bisa gitu ya, sehingga leverage-nya terasa gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita tadi bahas ada 3 dan ini adalah sama kuatnya. Jadi harusnya seseorang itu ada baiknya dia mewasiatkan gitu ya, mau ikut yang mana satu. Iya, apalagi kalau misalnya dia kebetulan mungkin beragama Islam, ya kan. Dia jadi ada 2 pilihan kan. Iya, ada 2 pilihan. Ataupun dengan suku tertentu. Jadi ada 3 pilihan. Nah, ada 3 pilihan. Mau yang mana satu. Kalau ternyata kan ada juga yang sifatnya bisa konflik. Misalnya contohnya kalau bertentangan gitu misalnya yang matrilineal bertemu dengan hukum waris Islam yang lebih ke arah laki kan. Nah, itu kan bagiannya jadi konflik banget. Jadi nggak jelas. Ya kan? Nah, paham. Itu bisa terjadi dan itu akan membuat jadi sengketa keluarga lagi. Jadi berarti kalau orang masih sehat walafiat dan dia nggak
mau ada masa di kemudian hari, ada baiknya mereka juga tahu bagaimana caranya menulis sebuah surat wasiat. Iya, benar. Itu pun ada caranya. Wasiat, ya. Jadi bisa konsultasi dulu dengan perencana waris, atau mungkin beberapa teman-teman notaris juga sangat-sangat fasih ya, karena mereka juga dibekali lah dengan hal itu, karena kan kita mencatat semuanya di notaris. Gitu. Nah, misalnya gini Pak, kalau tadi kan mungkin ngaruh kalau mereka ada bisa berbenturan dengan dua hukum atau bahkan 3 hukum gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka bukan yang adat, mereka juga mungkin bukan Muslim, berarti mungkin cuma satu. Perdata. Ya itu berarti dia nggak perlu tidak perlu mewasiatkan. Oh, gue mau hukum yang mana? Let's say begitu. Sebaiknya ditulis nggak ada salahnya. Oke, tapi kalaupun enggak pun masih ya udahlah. Karena kan kita tahu ya, mungkin di keturunan yang dianya nggak masalah, tapi keturunan di bawahnya kan bisa aja, misalnya anaknya ada 3, si A menikah dengan yang suku ini, si B menikah dengan suku itu, si C ganti agama. Ya, oke, bisa jadi ada dispute lah. Jadi keluarga pelangi namanya. Oke. Bukan cuma keluarga cemara ya, ada keluarga pelangi istilahnya di dalam sebuah konsep hukum waris. Oke, nah seandainya dia ngikut, anggaplah dia cuman yang satu ini aja perdata dan dia udah tulis gitu kan, misalnya dia perdata. Nah, kadang-kadang kalau di luar negeri, walaupun tadi kita di dalam negeri ya, kalau luar negeri kan bisa tiba-tiba dia warisin ke hewan peliharaannya. Kalau di sini nggak mungkin terjadi kan Pak? Itu dianggapnya nggak, walaupun dia mau waris mau wasiat gitu misalnya, itu berarti dianggapnya apa? Berarti istilahnya tidak sesuai sama keinginannya dia dong gitu kan, maksudnya. Yang harusnya dapat bagian di hukum waris Indonesia kan merasa padahal dia punya istri dan anak misalnya iya, gitu. Nah dia akan menggugat kan. Makanya surat wasiat itu apakah bisa digugat? Bisa. Oke. Misalnya tadi kalau kita nyambung sedikit ya ke arah siapa sih yang punya hak mutlak atas hartanya orang tua misalnya. Ngikut perdata deh, misalnya ikut perdata. Ya, di perdata ada namanya legitimate porsi. Itu biasa kalau nggak salah dari 100%. Iya, ada bagian-bagiannya. Nah, jadi hak mutlaknya dari masing-masing anak itu ada gitu loh. Nah, hak mutlak dari bahkan mohon maaf sekali bahwa ternyata hak mutlak dari seorang istri nggak ada dalam aturan hukum perdata itu, hukum waris perdata. Bukannya mereka 50%, biasanya istri 50%, terus anaknya 50%, bagi-bagi gitulah. Kalau tidak memakai surat wasiat, itu akan diatur. Kalau tidak memakai wasiat bisa diatur perdata. Iya, tapi kalau pakai wasiat, istri akan terima, kan namanya harta gono gini kan separuh-separuh ya. Iya, oke. Di luar 50-50. Pokoknya kita nggak bahas harta bawaan dan perolehan. Oke, itu pinggirin dulu. Pokoknya di harta gono gininya, itu nanti separuh adalah milik, misalnya katakan yang meninggal bapaknya nih, contoh. Misalnya. Nah, si ibu langsung dapat separuh dong dari gono gini. Nah, betul, 50%. Bagian dari ayahnya ini, kalau dia nggak ada perjanjian pranikah, dia akan bagi separuh dulu kepada si istri. Ya, nanti sisa 50 nih. Iya, nah nanti baru dibagi kepada semua bagian. Ya. Sisanya baru dibagi-bagi. Anak dan istri. Tapi kalau misalnya ada perjanjian, ada wasiat, misalnya, belum sampai ke situ dulu. Ada perjanjian pranikah misalnya, maka bagian dari si bapak akan langsung dibagi sesuai dengan jumlah orangnya, termasuk anak dan istrinya. Misalnya dia anaknya 2, istrinya 1, berarti langsung bagi 3. Iya, seperti itu. Dan itu semuanya ada rumusnya. Jadi anak berapa, segala macam, anak 1, anak 2, anak 3, pakai per berapanya. Nah, kita nggak bahas terlalu sini. Iyalah. Nah, tapi nanti biasanya kita akan berikan hitungannya. Nah, terus yang tadi kalau bicara pakai wasiat, itu artinya kan kalau sudah pakai wasiat kan itu namanya will ya. Ini kebanyakan nonton sinetron soalnya. Kadang-kadang di wasiat tuh kan seru banget gitu ya, karena surat wasiat itu ternyata bisa dilakukan berkali-kali. Maksudnya nambah gitu? Bukan nambah, misalnya hari ini saya mewasiatkan misalnya buat Bu Lisa nih, misalnya contohnya. Dapat bunga gitu misalnya. Misalnya ternyata besok saya juga bikin surat wasiat lagi dengan objek yang sama, saya wariskan kepada misalnya ibu yang lain misalnya. Ya kan kita nggak tahu ya. Tapi artinya kalau memang objeknya sama, yang baru akan gugurkan yang lama kan. Oh, oke, paham. Ya kan? Nah, paham. Jadi kalau kita bikin surat wasiat 10 nih ceritanya, yang ke-10 yang menang. Objeknya sama, yang terakhir yang menang. Tetapi kalau beda-beda objek, ya berarti cuma dan satu. itu sebenarnya juga kalau mau diteliti lagi atau dielaborate lagi, itu dilakukan dengan kondisi sepenuhnya sadar nggak? Kalau dia nggak sadar itu bisa batal. Kalau misalnya contohnya dibikin mabuk, ada bukti gitu misalnya, atau nggak ada saksi dan sebagainya, ada aturan-aturannya kalau bikin surat wasiat. Nggak segampang itulah bikin surat begini, nah, ya jadi, kan.
Itu banyak bisa dimanipulasi kalau kita nggak paham juga. Jadi agak rumit ya. Tapi kita coba bahas yang ringan-ringan ya Sobat L hari ini supaya jangan kita, terlalu berat. Iya, yang gampang-gampang aja, yang gampang dicerna gitu ya. Jadi kalau kita bikin surat wasiat, kita juga sebaiknya ya supaya surat wasiat itu tidak melanggar hak dari masing-masing yang menjadi ahli waris, itu disarankan konsultasi dulu aja. Konsultasi kepada perencana waris namanya. Sebenarnya penting nggak penting sih kalau menurut saya. Kalau emang hidupnya baik-baik aja, fine-fine aja, nggak terlalu ada drama, ya kan? Gimana sebenarnya. Ya? Setuju dan tidak setuju Sobat L terhadap statement ini. Kenapa? Karena pada prinsipnya yang namanya kita satu keluarga, kalau rukun-rukun, bahkan nggak perlu bikin apa-apa, hanya tinggal ngomong, tinggal bagi, kalau nggak ada yang ribut, itu beres. Betul, Ya? iya kan? Tapi kalau misalnya anak-anak sudah menikah dengan orang yang kultur yang berbeda daripada keluarga kita, ya dia akan bawa kultur dorongan dia. itu ada. Nah, jadi udah punya menantu, di antara menantu itu belum tentu punya pemikiran yang sama terhadap anak-anak kita. Nah, belum tentu menantu yang dominan atau anak yang dominan, kita belum tahu. Kalau menantu yang dominan gimana? Anak akan dikontrol. Menantu yang menentukan sikapnya terhadap pembagian harta waris ini, walaupun haknya dari anak. Oke. Ya, jadi kita nggak usah elaborate lah ya, nggak tahu ya arahnya panjang banget. Tapi intinya adalah akan berpotensi terjadi konflik kalau misalnya anak-anak sudah menikah. Dan juga sebaiknya semuanya itu dikonsultasikan dulu, akan membuat yang tadi bahwa hak-hak dari masing-masing tidak dilanggar sehingga tidak ada potensi untuk menggugat. Maksudnya dikonsultasi si bapak tersebut ya carilah advisor ya, yang bisa dipercaya, yang ngerti ya, aturan yang benar-benar ngerti, ya, supaya itu. Jangan salah nanti bikin-bikin tahu-tahu salah, nggak kepake sama betul, aja. Betul. Gitu. Dan intinya mengurangi resiko. Niatnya mau mendamaikan. Kadang-kadang orang bikin surat ribut. wasiat itu kan mungkin supaya nanti nggak ribut, nggak apa. Mungkin bapaknya saking ngertinya gitu kan, udahlah dibuat biar akur semua lah gitu kan. Dan ada satu hal lagi sebenarnya yang menarik ya. Kadang-kadang kalau kita melihat, kalau kita bagi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Padahal kondisi daripada anak-anak yang mau diwariskan hartanya ini kadang-kadang secara ekonomi kan tidak seimbang. Betul. Orang tua sebenarnya pengennya kan mungkin ya, dia pengen bantu yang ekonominya lebih susah untuk dapat lebih banyak loh. Tapi secara undang-undang kadang-kadang nggak bisa. By law itu dianggapnya not fair. Iya, by law jadi not fair. Tapi untuk supaya dia bisa memenuhi will-nya dia dengan keinginan dia, itu dia bisa memakai sebuah produk ya yang memang melindungin itu nilai tambah bagi orang yang dapatnya atau yang dia pengen dikasih lebih banyak. One of-nya yang terbaik adalah life insurance karena nggak bisa digugat. Jadi dia mau kasih ke siapa yang secara haknya. Misalnya contoh nih, nilai harta yang diwariskan 30 miliar, anak 3, 10, 10. Adil kan udah selesai. Adil secara hukum. Ya selesai tuh. Iya. Tapi secara ekonomi mungkin anak pertama dan anak kedua udah sangat mapan. Banget misalnya. Yang ketiga ini masih merintis, ya kan? Sebagai nama orang atau tua mungkin kan ada berkebutuhan khusus betul, atau apa betul. gitu kan. Dan itu juga anak berkebutuhan khusus itu cara warisnya juga berbeda. Oh gitu. Ya karena orang yang tidak cakap hukum tidak bisa serta-merta langsung terima wasiat. Harus ada perwalian atau pengampuan. Karena dia juga satu topik lagi soalnya. Nanti Bu Lisa. Sangat selesai kita sobatnya. Nanti bisa jilid ke berapa ini. Berjilid-jilid. Jadi kita nggak mau bahas ke situnya, tapi intinya ada, itu ya, ada gitu. Banyak hal yang bisa terjadi dalam proses waris, intinya itu, sehingga jangan kita anggap remeh ya. Jadi kita memang harus kurang berpengetahuan jadinya ya nggak ngerti apa-apa. Nah, istilahnya begini, kalau kita tidak tahu bukan artinya kita tidak bisa menerima konsekuensinya ya. Walaupun kita tidak tahu konsekuensinya ada ya Sobat L ya. Jadi konsekuensinya buat orang yang nggak tahu tetap kena gitu loh secara hukum. Nah itu dasarnya, sehingga sebaiknya ya minimal ada webinar atau ada seminar. Minimal tahu-tahu dikit deh gitu. Luangkan waktu sedikit untuk mendengarkan, atau seperti video-video yang seperti ini, luangkan waktu untuk mendengarkan, itu pasti manfaatnya ada. Kadang-kadang kita harus punya pikiran gini, mungkin topik ini tidak melulu harus kita ngelihat, oh ini berarti kita we are talking about our parents atau apa kalau misalnya orang tuanya masih hidup ya. Tapi kenapa nggak mikirnya buat diri sendiri? Kalau misalnya gue masih hidup nih, masih kerja ya kan? Mikirin buat anaknya gitu. Kalau saya mikirnya malah ke bawah ketimbang kayak ngarep atau apa whatever. Betul. Lah ya. Setiap orang punya pikiran beda-beda. Tapi kalau saya curious bertanya, karena jangan sampai kita meninggalkan sesuatu juga yang merugikan anak kita atau malah menyusahkan dia gitu. Istilahnya malah bukannya didoain, malah ini mama nih loh. Jadi, bukannya ninggalin yang bagus, malah amit-amit gitu kan.
saya mengatakan begini, istilahnya kalau kita udah membangun keluarga, artinya orang sudah menikah membangun keluarga, besar harapannya adalah keluarganya itu di take care. Betul. Ya, makanya kita bicara bagaimana kita ingin memberikan harta kita sebagai kalau dalam wealth management itu adalah level atau kuadran terakhir, namanya wealth distribution. Ya, dimana kalau kita sudah nggak ada kan namanya harta nggak dibawa mati. Ya, betul. Berarti harta harus dibagikan kepada generasi berikut. Nah, waktu kita bagikan, harusnya keluarga yang senang jangan jadi ribut gitu loh. Makanya konsep di kuadran keempat ini yang harus kita perhatikan. Yang dipelajari juga, jangan sampai nggak tahu malah jadi bikin rusuh gitu. Betul, yang senang jadi nggak senang gara-gara apa? Jadi malah ribut kan. Jadi yang mestinya kita take care mereka, jadi malah kita membuat mereka ribut di antara saudara dan sebagainya. Gitu. Betul. Oke, paham. Terus ada apa lagi Pak yang mengenai warisan yang mungkin menurut Pak Edi, Sobat L nih, at least kalian tahu ini. Mungkin nggak bisa ngomong terlalu dalam, tapi paling nggak kalau pada saat kalian mau membuat, ini kan dari tadi kita juga ngomongin dari minggu lalu lah ya, kita ngomong ada life insurance, kita juga ada ngomongin tentang warisan, wasiat, terus ada hukum-hukum ya kan. Misalnya bagaimana kalau misalnya seseorang itu menikah dengan luar negeri, maksudnya gini, yang satunya orang Indonesia, yang satu lagi bukan Indonesia, mungkin dari Australia atau dari negara lain gitu loh. Ada kan kalau tadi kan kita ngomong Indonesia ketemu Indonesia kan ya pasti. Nah kalau Indonesia sama luar negeri nih, setahu saya mereka nggak bisa beli aset atau apa gitu di sini. Hak miliknya nggak bisa. Iya. Jadi terus ada batas waktu sekian tahun mereka hanya bisa pegang dan itu harus bisa. Itu ikut hukum mana tuh kalau kayak gitu? Misalnya satu Indonesia, satu lagi Amerika misalnya. Harta. Oh, kalau dimana otomatis nggak mungkin di Indonesia dong ya. Di situ lagi dijunjung. Tapi nggak mungkin di Indonesia karena kan setahu saya kalau kayak gitu mereka nggak akan bisa punya harta, nggak bisa punya aset nggak bisa punya aset atas nama mereka. Iya makanya biasanya ada strateginya mereka harus jual. Jual? Iya dalam kurun waktu tertentu. Karena mereka kan nggak bisa memiliki untuk jangka panjang. Oh jadi mereka bisa beli? Tetap memiliki, tapi dibatasin waktunya. Oh gitu. Ya kan, jadi misalnya kayak kalau kita bicara sertifikat hak milik, hak HGB dan sebagainya, nggak bisa hak milik. Oh iya. Karena nggak boleh memiliki. Cuman menggunakan doang gitu. Iya, dan memang walaupun atas hartanya dia punya, tapi itu nggak mutlak punya dia seperti kita seorang WNI gitu loh. Berarti lihat hartanya di mana, ngikut hukumnya itu. Iya. Nah ini juga cukup kompleks kalau mau dibahas. Itu kayak lebih kompleks lagi daripada yang Indonesia. Cuman itu ada potensi-potensi, dan yang harus dipengerti adalah mereka juga tahu statusnya, walaupun mereka nikah, anaknya apa WNI atau WNA itu juga pasti beda lagi kan? Iya. Beda lagi jadi secara ceritanya. Legal, secara sipil itu semuanya harus menjadi salah satu bagian dari perencanaan. Ya, sehingga ini jangan sampai miss-nya di sesuatu yang kita anggap kerikil tapi nanti terjungkal. Kan orang terjungkal bukan karena batu besar, karena kerikil, kepleset dan sebagainya. Gitu loh. Jadi kalau kita bahas tentang waris ya, ada salah satu yang menurut saya sangat penting ya. Ini menjadi satu selalu saya sampaikan sebagai sebuah kredit buat teman-teman yang pengen buat perencana waris. Pastikan yang saya bilang tadi bahwa kalau kita mau mewariskan, pastikan bahwa memang dalam perencanaan itu kita harus punya total harta net worth yang surplus. Nah, makanya saya bilang, kalau misalnya kita dalam berbisnis, kadang-kadang kan kita sering pakai modal dari pihak ketiga. Maksudnya minjem gitu ya? Minjem. Nah, kalau terus kita dijaminin lagi rumahnya. Ya kan, semuanya kadang-kadang kan kita all out gitu loh. Nah, kalau sampai, ya Tuhan bilang kita dikasih duluan berangkat gitu ya, pass away, kan keluarga nggak siap. Nah, jadi coverage-nya itu gimana? Pastikan apapun yang terjadi, kita punya harta tetap surplus. Karena keluarga akan melanjutkan hidup dengan harta yang surplus ini, gitu loh. Makanya strateginya balik-balik lagi adalah kita harus diskusi dengan seorang perencana waris yang memang yang sudah terbiasa untuk membuat perencana sehingga hartanya selalu dipastikan bisa surplus, gitu loh. Dengan risk management pastinya. Oke, Sobat L, saya rasa sudah 2 episode kita membahas mengenai warisan bersama Pak Edi Mak. Semoga informasi yang kita sharing di episode ini membantu Sobat L dan paling tidak sedikit mencerahkan. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung hubungi Bapak Edi Mak. Nomor telepon beliau ada di deskripsi di bawah ini. Dan sampai jumpa minggu depan.